Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Priyasari. Kita kali ini masih membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10, yaitu masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Video sebelumnya kita sudah menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita lanjut merevisi isi teks laporan hasil observasi. Jadi, sebelum mulai materi, silahkan kalian siapkan buku catatan, kemudian di akhir pembelajaran, tolong buatlah peta konsep agar kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Dan tentunya, tonton video ini sampai selesai. Kita mulai ya. Sekarang kita membahas tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi itu harus lengkap strukturnya, yaitu terdapat yang namanya pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita bahas satu persatu ya. Kita ke materi pertama, yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Jadi pernyataan umum ini berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut, atau bisa dikatakan gambaran secara garis besar atau gambaran umum terhadap objek yang akan dikaji. Pernyataan umum ini biasanya disajikan dalam kalimat definisi, yang mana kita ketahui kalimat definisi itu seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Perhatikan kutipan berikut, silahkan dibaca dengan seksama. Di dalam paragraf tadi terdapat pengklasifikasian juga gambaran secara garis besar mengenai objek wayang, yang mana jika kita lihat pengklasifikasian sebuah objek yang baik itu harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Pada kutipan tersebut ini disampaikan bahwa pada pernyataan umum berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Kemudian klasifikasinya berdasarkan kriteria tertentu. Disampaikan bahwa urutan-urutan klasifikasinya yaitu wayang kulit, wayang wong, wayang golek. Kemudian yang berikutnya, urutan klasifikasi ini nantinya dapat dijadikan dasar sistematika penulisan deskripsi setiap bagian, yang mana akan kita bahas di deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Deskripsi yang baik itu disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasiannya. Perhatikan paragraf yang tadi. Yang merupakan deskripsi bagian secara berurutan membahas tentang wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Contoh di kalimat deskripsi. Nih, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit, yang terdiri dari tuding dan gapit. Kemudian, wayang wong dimainkan oleh manusia. Kemudian wayang golek diperankan dengan menggunakan boneka kayu sebagai pemeran utama. Selanjutnya deskripsi manfaat.
Teks laporan hasil observasi ini biasanya diakhiri dengan yang namanya deskripsi manfaat. Manfaat objek yang diobservasi ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita kembali ke teks wayang. Deskripsi manfaatnya dinyatakan pada paragraf terakhir, yaitu sebagai berikut. Deskripsi manfaat pada bagian teksnya adalah: semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Sedangkan jika kita memandang dari analisis isinya, deskripsi manfaat itu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi. Semoga dapat kalian pahami dengan mudah. Tetap jaga kesehatan dengan membiasakan hidup bersih, dengan rajin cuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, gunakan masker ketika berpergian, sebisa mungkin hindari kerumunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menemani kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.